Halo bosku, jadi kali ini kita sharing untuk mengenal apa aja sih komponen-komponen yang ada dalam mesin HP dan nama-namanya tuh apa aja sih yang ada di dalam mesin HP ya. Setidaknya meskipun nggak terlalu detail, nantinya setidaknya cukup tahu aja sih ya, cukup tahu aja kalau di dalam mesin HP itu ada ini, ada ini, ada ini. Kan nggak lucu juga ya kalau misalnya teknisi ditanyain, ini namanya apa mas? Ini namanya apa mas? Tapi nggak tahu namanya, kan lucu ya. Nah, jadi video ini sekali lagi saya khususin untuk yang lagi mau belajar aja ya. Kalau yang udah tahu, udah suhu, skip aja karena nggak guna juga ini video. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini tuh namanya mesin HP ya, atau mungkin bisa dikenal PCB atau logic board ya. Nah, di dalam logic board ini atau PCB atau mesin HP ini itu ada beberapa part atau komponen-komponen yang terhubung dalam satu papan logic board ini. Ada IC CPU, IC PA, IC RF, IC MMC, IC cas, IC lampu, dan komponen-komponen pendukung lainnya. Oke, lanjut ya. Kita buka Borneo skematik aja biar lebih enak jelasinnya. Nah, ini nih. Jadi enaknya punya Borneo skematik itu seperti ini ya. Jadi di dalam Borneo skematik itu udah ada fitur komponen name ya. Jadi kalau misalnya kita bingung atau nggak tahu itu komponen namanya apa, di Borneo skematik itu udah dijelasin, tinggal cari aja di hardware solution terus komponen name ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini tuh namanya konektor ya, dan konektor itu banyak banget di sini. Ada konektor charger, konektor baterai, konektor LCD, ada konektor kamera seperti ini ya, kamera depan, kamera belakang ya, dan biasanya ada konektor on off juga. Nah, on off itu biasanya ada yang pakai konektor, ada juga yang model pin ya. Fungsinya apa? Fungsinya itu sebagai penghubung antara part dan mesin ya. Part itu ya contohnya seperti fleksibel on off atau fleksibel LCD atau LCD-nya lah kalau kalian kurang paham ya, supaya bisa terhubung antara LCD sama mesin itu. Misalnya fleksibel on off ya, supaya terhubung antara fleksibel on off sama mesin itu. Intinya seperti itu ya. Terus ada IC ya. Kalau untuk IC itu bentuknya kotak-kotak seperti ini ya. Ada yang kecil, ada yang agak sedang seperti ini, ada yang besar seperti ini. Biasanya kalau yang besar-besar itu IC RAM, IC MMC, IC CPU ya, itu biasanya bentuknya besar-besar. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang bentuknya besar-besar seperti ini, yaitu kalau nggak IC MMC ya IC CPU, kalau nggak IC RAM. Dan untuk memastikan itu IC apa, itu kalau misalnya kalian belum punya skema kayak gini ya, kalian tinggal lihat aja di kode IC-nya. Biasanya kalau yang tulisannya ada tulisannya Qualcomm kayak gini, bentuknya besar, terus ada tulisannya SDM berapa gitu, itu biasanya dia CPU ya. Biasanya tulisannya kalau nggak Qualcomm ya MediaTek gitu ya, itu yang sering familiar, yang sering-sering banget digunain di beberapa device HP itu, dia chipsetnya antara Qualcomm sama MTK ya. Di Samsung ada beberapa yaitu Exynos ya, pakai Exynos. Tapi yang sering banget dan familiar sekali di mesin board HP ini ya biasanya Qualcomm sama MediaTek. Terus untuk komponen-komponen lainnya ya, misalnya seperti yang bentuknya seperti ini ya. Seperti ini nih, kecil terus agak ke abu-abuan atau apa ini warnanya. Itu biasanya kapasitor ya. Lambangnya itu dia C.
Nah, kalau misalnya kalian udah bisa baca skema, lambangnya itu C, berarti itu kapasitor atau kapasitor ya. Dan kapasitor itu biasanya dia dipasang paralel ya, makanya biasanya satu kakinya itu sama-sama beda ya, yang satu biasanya dia ground, yang satu biasanya ada nilainya. Kenapa? Karena kebanyakan kapasitor itu dipasangnya paralel. Terus untuk yang hitam seperti kapasitor tapi bentuknya agak besar seperti ini seperti 3 komponen ini ya. Ini sama ini ya. Ini bentuknya agak sedikit beda, untuk warnanya juga agak sedikit beda, ada yang hitam, ada yang keabu-abuan, ada yang seperti ini. Ini namanya lilitan ya atau L. Fungsinya itu sebagai penghubung. Makanya kalau misalnya di kaki sini dia ada nilainya, di kaki satunya juga ada nilainya. Karena salah satu fungsi dari lilitan itu sebagai penghubung ya. Kalau misalnya kaki satunya konslet atau short, pasti kaki satunya juga bakalan short ya. Terus ada yang kecil-kecil seperti kapasitor tadi, cuma warnanya beda, dia agak ke hitam-hitaman ya, seperti ini ya. Itu namanya resistor ya. Resistor itu biasanya dipasangnya itu seri ya, hampir sama sih kayak lilitan ini sebagai penghubung ya. Kalau misalnya kaki satunya diukur ada nilainya, kaki satunya juga ada nilainya, karena salah satu fungsi dari resistor juga sebagai penghubung. Terus ada juga dioda ya. Kalau untuk dioda juga hampir mirip L ya, bentuknya itu banyak sekali, dan salah satunya bentuknya ya seperti ini ya. Dan dioda itu biasanya bisa dipasang seri atau dipasang paralel ya kalau untuk dioda. Terus bagaimana kita bisa mengetahui itu IC apa itu? Misalnya ya, kalau misalnya kalian belum punya skema kayak gini ya, untuk mencari tahu itu IC apa, kalian tinggal lihat kode di IC-nya saja. Misalnya kayak gini ya, SDM 439. Ini kan di sini ada nih. Kalau kalian lihat pakai mikroskop atau pakai kaca pembesar itu pasti kelihatan kok ya. Misalnya SDM 439 itu IC apa? Kalian buka aja Google terus ketikin kodenya itu SDM 439, nanti di situ bakal muncul, oh ini IC CPU, chipsetnya Qualcomm itu misalnya. Kalau misalnya di lain, misalnya di sini biasanya dia ada kodenya juga ini di sini. Ini tapi ini enggak begitu jelas ya kalau di zoom ya. Kalau kalian lihat di mesin PCB insya Allah jelas kok. Ya misalnya saya taruh lah ya, misalnya kayak gini, PMI 1632. Kalian ketikin aja nanti di Google ya, PMI 632, nanti bakal muncul itu IC apa. Cara mengetahui itu IC apa, kalian tinggal cek kodenya terus kalian ketikin aja di Google. Oke ya, seperti itu ya. Oke, jadi sharing kita kali ini tentang nama-nama komponen dan part apa aja yang ada di dalam mesin PCB HP ya. Semoga ini bisa menambah ilmu kalian yang sedang mau atau ingin belajar tentang servis HP. Jadi setidaknya kalian sedikit tahu ya. Oke ya, sekian ya. Assalamualaikum. Bye.